Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiai Jawab pada malam ini. Jadi, ini topik kita pada malam ini, minyak urapan, makna dan penggunaannya. Di dalam perjanjian lama, kita tahu persis perjanjian lama itu terkait secara khusus dengan sebuah bangsa, yakni bangsa Israel. Dan juga tentu saja dengan leluhur daripada bangsa Israel. Oke, apa yang dikatakan oleh perjanjian lama mengenai minyak urapan? Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama terdapat ada banyak pengurapan. Ada berbagai macam pengurapan. Dan secara garis besar, pengurapan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, di dalam perjanjian lama itu terdapat berbagai macam pengurapan. Dan secara garis besar, pengurapan di dalam perjanjian lama itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yakni pengurapan biasa, yang disebut dengan nama ordinary anointing di dalam bahasa Inggris, dan pengurapan yang terkait dengan pengudusan, atau sacred anointing. Kita akan melihat hal tersebut dengan lebih jelas. Oke, kita akan melihat yang pertama, pengurapan biasa. Jadi yang dimaksud dengan pengurapan biasa di sini adalah pengurapan yang digunakan untuk tujuan-tujuan seperti apa? Tujuan yang terkait dengan kecantikan dan kesehatan. Nah, kita bisa melihat beberapa teks di dalam perjanjian lama. Contohnya di dalam kitab Rut, pasal 3 ayat 3. Kitab Esther, pasal 2 ayat 2. Saya tidak punya waktu banyak untuk membaca seluruh bagian ini. Karena nanti kalau saudara-saudara sekalian memerlukan PowerPoint-nya, saudara bisa minta kepada saudara Aleng. Nah, itu. Jadi, pengurapan yang digunakan untuk tujuan biasa ini, misalnya saja diterapkan untuk tujuan kecantikan dan kesehatan. Pengurapan yang dikaitkan dengan menghormati tamu. Jadi, di dalam budaya Israel, kalau ada tamu datang, biasanya tamu tersebut akan diurapi dengan minyak sebagai tanda penghormatan dari tuan rumah pada tamu yang datang di rumahnya. Nah, kemudian kalau penggunaan yang lain, penggunaan biasa, bukan penggunaan yang terkait dengan pengudusan. Contohnya adalah penggunaan yang terkait dengan tanda berakhirnya masa duka. Jadi kalau orang-orang Israel itu mengalami kedukaan, ada famili dekat yang meninggal, mereka selama beberapa hari mereka akan terlibat di dalam ritual kedukaan, dan setelah ritual kedukaan tersebut selesai, dan kemudian akhir daripada ritual kedukaan tersebut ditutup dengan apa yang kita sebut dengan pengurapan dengan minyak. Hal ini dilakukan oleh Daud contohnya. Ketika anaknya meninggal dan selesai masa dukanya, maka dia kemudian mengurapi dirinya dengan minyak sebagai tanda berakhirnya masa duka. Dan pengurapan biasa juga dikaitkan dengan pengobatan, jadi pengobatan. Dan kalau kita berbicara mengenai pengobatan, ya ini bukan hanya ada di Israel kuno, tapi di bangsa-bangsa yang lain juga ada pengurapan atau pengolesan minyak yang ditujukan untuk keperluan healing atau terapi. Nah, ini yang disebut dengan pengurapan biasa. Nah, selain pengurapan biasa, seperti yang saya tadi katakan, ada pengurapan yang disebut dengan sacred anointing, atau pengurapan untuk tujuan pengudusan. Nah, pengurapan untuk tujuan pengudusan, ini adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, dan pengurapan tersebut dilakukan agar mereka-mereka yang akan melayani Allah, juga benda-benda yang akan dipakai untuk melayani Allah, itu mendapatkan perlakuan yang khusus. Benda-benda tersebut dan orang-orang yang melayaninya akan dipisahkan dan dikuduskan. Dan tanda dari pemisahan, tanda dari pengudusan itu adalah bahwa mereka semua itu akan diurapi dengan minyak. Nah, dan pengurapan ini sekali lagi hanya terbatas kepada
orang-orang dan benda-benda tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan sembarangan orang, bukan sembarangan benda yang boleh diurapi untuk tujuan yang kita sebut dengan nama sacred anointing. Nah, kita akan melihat sekarang, di dalam perjanjian lama, minyak urapan itu, proses pembuatannya itu seperti apa sih? Kalau kita membaca di dalam Keluaran 30, ayat 23, dan beberapa ayat di bawahnya, kita akan membaca beberapa bahan yang digunakan untuk minyak urapan. Bahan untuk membuat minyak urapan itu adalah mur. Mur itu beratnya 500 sikal. Selain mur digunakan juga kayu manis. Kayu manis yang harum. Nah, ini 250 sikal. Dan kemudian tebu itu 250 sikal. Dan kayu teja atau kayu kasia lah itu 500 sikal. Dan kemudian ditambah dengan minyak zaitun 1 hin. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat minyak urapan di masa perjanjian lama. Jadi bahannya bukan sembarang minyak. Jadi bahannya sudah ada bahan-bahan khusus. Jadi empat bahan dasar yang dipakai di sana adalah mur, kemudian kayu manis, tebu, kemudian kayu teja, ditambah dengan minyak zaitun. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai minyak urapan. Jadi bahan-bahan ini kemudian dicampur jadi satu. Jadi menyampurnya pun harus dibuat secermat mungkin. Dan sesudah itu baru boleh digunakan untuk mengurapi. Apa yang diurapi seperti yang saya katakan tadi, yang diurapi itu adalah benda-benda yang akan dipakai. Benda-benda yang akan dipakai untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah khususnya, atau terkait dengan worship. Nah, secara khusus kita bisa melihat di dalam Keluaran 30 ayat 29, itu terkait dengan pengurapan benda-benda yang akan dipakai untuk ibadah di kemah suci atau tabernakel. Nah, jadi bahan-bahan yang kita baca tadi itu adalah bahan-bahan untuk pengudusan barang-barang yang akan dipakai di kemah suci atau tabernakel. Nah, selain itu, saudara-saudara sekalian, sebelum tabernakel ada, itu sebenarnya ada seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang bernama Yakub yang juga melakukan pengurapan terhadap benda, bukan pengurapan terhadap orang. Nah, jadi kita melihat sebuah teks yang terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ya. Jadi sudah pasti minyak tersebut tidak sama persis dengan yang kita baca di dalam kitab Keluaran. Kenapa demikian? Karena kita melihat konteks dari ayat ini adalah Yakub yang sedang melarikan diri dari rumahnya oleh karena telah menipu ayahnya, telah mengkhianati kakak sulungnya Esau, dan kemudian dia tiba di sebuah tanah yang namanya tanah Luz, dan kemudian di sana dia tidur di atas batu, dan pada malam itu dia bermimpi malaikat yang naik turun. Malaikat yang naik turun surga dengan tangga, dan kemudian sesudah terbangun, Yakub menamai tempat itu Betel. Di tempat itulah, di tempat yang bernama Betel itulah kemudian Yakub menuang minyak, dan sudah pasti bukan minyak urapan yang sama persis dengan yang kita lihat dalam teks yang tadi kita baca di dalam kitab Keluaran. Tapi paling tidak sudah ada presiden atau sudah ada sesuatu yang mendahului proses pengurapan terhadap benda-benda yang mempunyai konotasi religius, punya konotasi keagamaan, punya konotasi ibadah.
punya konotasi penyembahan kepada yang menciptakan dunia, kepada Allah yang maha tinggi. Nah, itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian, dan dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana ada sebuah aturan khusus yang sudah dilembagakan. Benda-benda yang akan dipakai di dalam proses ibadah itu harus dikuduskan lebih dulu. Saudara bisa lihat di dalam Keluaran 30 ayat 29 dan ayat yang ada di atasnya, ayat 28, ayat 27, di situ menjelaskan mengenai benda-benda yang harus dikuduskan. Jadi, selain benda-benda yang harus dikuduskan, minyak urapan juga digunakan untuk pribadi-pribadi yang dianggap dalam tanda kutip kudus. Pribadi-pribadi yang spesial, pribadi-pribadi yang mendapat amanah khusus dari Tuhan. Jadi, pribadi-pribadi yang menjadi penerima minyak urapan ini siapa saja di dalam Perjanjian Lama? Secara umum, kita dapat mengklasifikasikan penerima minyak urapan di dalam Perjanjian Lama itu dalam 3 kategori atau dalam 3 jabatan, yakni para imam, para nabi, dan para raja. Jadi imam-imam itu dikuduskan dengan minyak urapan. Para nabi dikuduskan dengan minyak urapan. Para raja dikuduskan dengan minyak urapan. Selain itu, selain 3 jabatan penting ini, imam, raja, dan nabi, pengurapan minyak juga diterapkan kepada orang yang menderita kusta. Di dalam Imamat 14 ayat 14 sampai ayat 18 kita melihat bagaimana praktek tersebut dilakukan. Namun perlu dicatat di sini, pengurapan yang diberikan untuk orang kusta itu bukan diberikan pada saat si penderita itu sakit. Bukan. Jadi pengurapan minyak untuk orang kusta itu diberikan sesudah mereka sembuh. Orang yang telah sembuh dari penyakit kusta ini yang akan diurapi. Jadi ini semacam ritual keagamaan. Ritual yang melambangkan bahwa orang yang najis itu, jadi orang kusta itu dianggap najis. Makanya di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa orang-orang yang menderita penyakit kusta itu dipisahkan dari komunitas. Tinggal di tempat yang terpencil, yang jauh dari komunitas, karena mereka dianggap najis. Jadi ketika orang-orang kusta itu dinyatakan sembuh, ada ritual penerimaan kembali. Ritual penerimaan kembali dari orang-orang kusta ini adalah dengan menggunakan minyak urapan. Ini melambangkan apa? Melambangkan bahwa orang yang tadi najis itu telah mendapatkan kekudusan kembali. Orang yang tadi menjadi bagian dari kelompok yang najis, kini diterima menjadi bagian dari umat Allah yang kudus. Jadi sekali lagi, di dalam Perjanjian Lama, pengurapan orang kusta itu tidak diberikan untuk orang yang sakit, tetapi untuk orang yang sudah sembuh dari sakit kusta. Nah, itu yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Nah, perhatikan baik-baik sekarang mengenai pengurapan imam, nabi, dan raja di masa Perjanjian Lama. Bila dilihat secara fisik, itu berbicara mengenai suatu peristiwa pentabisan seseorang di dalam jabatan tertentu. Jadi ketika seseorang diangkat jadi raja, mereka akan dituangi minyak. Seseorang diangkat jadi imam, mereka akan dituangi minyak. Seseorang diangkat menjadi seorang nabi, mereka dituangi oleh minyak. Jadi dari sudut pandang fisik ini adalah pentabisan, pengesahan seseorang menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Itu secara fisik, itu yang dilihat oleh mata. Namun secara rohani, penuangan minyak kepada orang-orang ini, kepada orang yang diangkat jadi imam, pada orang yang diangkat jadi nabi, kepada orang yang diangkat jadi raja, harus dilihat sebagai simbol
dari pemberian kuasa Roh Kudus yang akan memampukan mereka mengemban tugas tersebut. Jadi ini adalah simbol Roh Kudus akan memberdayakan mereka. Oleh karena Roh Kudus yang telah memilih, oleh karena Allah yang telah memilih mereka. Nah, dan sebenarnya arti dari kata kudus itu sendiri kan artinya dipisahkan. Dipisahkan. Jadi seseorang dikatakan kudus oleh karena dia dipisahkan. Jadi perjamuan kudus contohnya. Kenapa disebut perjamuan kudus? Karena perjamuan itu dipisahkan dari perjamuan-perjamuan yang ada di warteg contohnya. Perjamuan-perjamuan yang ada di restoran contohnya. Nah, itu. Perjamuan yang ada di restoran, makan-makan, itu bukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus adalah perjamuan yang dipisahkan, yang dilakukan di gereja pada hari tertentu, pada jam tertentu, dipimpin oleh orang tertentu, bukan oleh orang sembarangan. Nah, demikian pula ketika seseorang nabi dituangi minyak, seorang raja dituangi minyak, seorang imam dituangi minyak, ini juga sebuah tanda bahwa mereka dipisahkan dari orang-orang yang lain. Dipisahkan untuk apa? Dipisahkan untuk menjalankan amanat ilahi. Oleh karena mereka punya amanah ilahi, maka mereka diberdayakan oleh Allah. Mereka diberi kuasa oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Nah, itu makna di balik pengurapan imam, nabi, dan raja. Nah, ini adalah imam, ini adalah raja, ini adalah nabi. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam perjanjian baru. Apa kata perjanjian baru mengenai minyak urapan? Di dalam perjanjian baru, kita melihat beberapa praktek pengurapan dengan minyak. Yang pertama, kita melihat pengurapan dengan minyak itu dikaitkan dengan suatu usaha agar tidak terlihat sedang berpuasa. Yesus meminta agar para pengikutnya kalau berpuasa itu tidak seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu kalau berpuasa itu ya seperti bagi mereka puasa adalah suatu tindakan demonstratif. Suatu tindakan yang bisa dilihat oleh orang supaya orang kagum akan kesucian mereka, akan keseriusan mereka. Namun kata Yesus kepada para pengikutnya, jangan kamu seperti orang-orang itu. Kalau kamu mau berpuasa, minyakin rambutmu. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, buatlah dirimu seolah-olah seperti orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, ini sebagai suatu usaha agar tidak terlihat sedang berpuasa. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 17. Dan kemudian pengurapan dengan minyak dikaitkan sebagai suatu tanda kasih dan penghargaan yang luar biasa terhadap seseorang. Kita melihat bagaimana Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Seorang wanita yang mengurapi Yesus bukan dengan kain, tapi dengan rambutnya sendiri. Minyak juga dikaitkan dengan pengobatan. Hal ini bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 34. Dan juga sebagai semacam simbol dari perlindungan dan berkat Allah atas orang tersebut. Jadi seperti simbol, seperti tanda dari perlindungan dan berkat ilahi atas diri orang tersebut. Hal itu bisa kita lihat di dalam Markus 6 ayat 13, Yakobus 5 ayat 14. Nah, ini beberapa praktek pengurapan dengan minyak di dalam perjanjian baru. Yang menarik di dalam perjanjian baru adalah bahwa tokoh sentral di dalam perjanjian baru, siapa tokoh sentral dalam perjanjian baru? Yesus sendiri. Praktis tidak pernah menggunakan minyak sebagai sarana pengurapan. Nah, ini yang menarik ya. Nah, kalau kita melihat, Yesus sendiri praktis tidak pernah menggunakan minyak sebagai sarana pengurapan. Bahkan dirinya sendiri yang memegang jabatan imam, nabi, dan raja, kalau saudara lihat, Yesus itu disebut sebagai nabi di dalam kitab Ibrani. Jelas nabi yang lebih besar daripada Musa. Dia juga disebut sebagai imam yang lebih besar daripada keimaman Harun.
dan raja tentu saja. Yesus adalah pribadi yang memegang 3 jabatan ini sekaligus, imam, nabi, dan raja. Namun yang menarik adalah Yesus tidak dihabiskan melalui ritual yang melibatkan pemakaian minyak seperti orang-orang di masa Perjanjian Lama. Yesus tidak diurapi dengan minyak seperti yang dialami oleh Daud ketika dia diurapi oleh minyak dengan seorang pemimpin Israel pada waktu itu, yaitu Samuel. Yesus tidak mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Yesus tidak mengalami pengurapan dengan minyak. Yesus diurapi langsung oleh Roh Kudus. Kita melihat hal tersebut di dalam beberapa teks kitab suci, yakni Lukas 4 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Para pengikut Yesus pun di kemudian hari ketika mengemban misi untuk melanjutkan pelayanan Yesus ke dunia juga tidak dihabiskan melalui pengurapan dengan minyak. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat bagaimana murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan luar biasa. Dan kita tahu persis bahwa pengurapan Roh Kudus yang turun di atas diri para murid Yesus adalah pengenapan dari janji Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah pengenapan dari janji Yesus mengenai the promise of the Father, janji Bapa itu. Kita lihat bahwa murid Yesus pun tidak diurapi dengan minyak. Mereka menerima pengurapan langsung oleh Roh Kudus. Itu yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita akan menyoroti praktek-praktek penggunaan minyak urapan di dalam beberapa gereja beraliran Pentakosta atau karismatik yang ada saat ini. Kita akan melihat beberapa praktek. Tentu saja kita akan mengevaluasi dalam terang kebenaran kitab suci yang baru saja kita pelajari bersama-sama. Mungkin salah seorang pendeta yang paling terkenal di dalam mempopulerkan penggunaan minyak urapan adalah pendeta Pariaji. Salah satu kutipan yang bisa saya tampilkan pada malam ini adalah perkataannya yang mengatakan diperlukan minyak urapan sejak manusia lahir di bumi sampai kepada kematian. Jadi kalau kita melihat bahwa salah satu ciri khas dari pelayanan Pak Pariaji adalah penggunaan minyak urapan yang luar biasa. Itu. Dan beliau sangat menekankan akan pentingnya minyak urapan. Seperti yang beliau katakan, diperlukan minyak urapan sejak manusia lahir di bumi sampai kepada kematian. Lalu bagaimana kita mengevaluasi pernyataan beliau? Telah kitab suci di atas, kita sudah mempelajari Perjanjian Lama, kita sudah mempelajari Perjanjian Baru. Telah kitab suci yang sudah kita pelajari di atas, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sudah memberikan bukti yang cukup sebenarnya bahwa pengurapan dengan minyak itu tidak harus dan tidak perlu sebenarnya kalau memang betul-betul kalau Roh Kudus tidak betul-betul menyuruh kita untuk melakukan, sebenarnya nggak terlalu perlu amat sih. Yang terpenting bagi orang-orang percaya adalah percaya kepada pribadi Yesus, percaya kepada firman-Nya, dan percaya kepada kuasanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai minyak urapan, itu adalah sesuatu yang sifatnya sekundari. Bukan sesuatu yang sifatnya primer. Yang primer yang paling penting adalah mempercayai pribadi Yesus, mempercayai firman-Nya, dan mempercayai kuasanya. Penggunaan minyak urapan adalah bukan sesuatu yang sifatnya mutlak dan harus dilakukan. Itu loh. Dan kemudian kalau kita perhatikan, di dalam beberapa gereja, khususnya yang bernaung di Tiberias Ministry, ada himbauan-himbauan yang bisa kita jumpai secara eksplisit
yang bisa kita lihat secara eksplisit di dalam publikasi-publikasi mereka. Kalau kita lihat, mereka juga melakukan pengurapan terhadap rumah, melakukan pengurapan terhadap toko, melakukan pengurapan terhadap mobil, melakukan pengurapan terhadap saluran-saluran air supaya tidak terjadi masalah. Kalau ada masalah, diharapkan penggunaan minyak urapan tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Saya pikir jemaat yang tinggal di Jakarta mungkin tidak terlalu asing ya dengan praktek-praktek semacam ini, toko yang diurapi, mobil yang diurapi. Dan yang menarik adalah ada orang-orang yang pernah mengurapi saluran-saluran air supaya tidak timbul masalah gitu. Mungkin karena Jakarta sering banjir, jadi akhirnya saluran-saluran air juga harus diurapi supaya tidak timbul masalah. Nah, bagaimana dengan praktek-praktek semacam ini? Evaluasi. Kalau kita perhatikan tadi, di dalam perjanjian lama memang ada pengurapan terhadap benda-benda. Namun, yang harus diperhatikan adalah bahwa pengurapan tersebut bukan pada semua benda. Pengurapan di dalam perjanjian lama seperti yang kita sudah pelajari bersama-sama, itu hanya dilakukan untuk benda-benda yang punya konotasi religius, punya konotasi ibadah, punya konotasi pemujaan kepada Yahweh atau Allah. Nah, hal ini bisa kita lihat pertama-tama di dalam kehidupan Yakub tadi, di dalam Kejadian pasal 28, ketika dia mengurapi tugu di Betel. Dan kemudian orang-orang Israel, sesudah mereka memiliki lembaga untuk melakukan ibadah kepada Tuhan dalam bentuk kemah kudus, dan kemudian hari menjadi apa yang kita kenal dengan Bait Allah. Jadi kita melihat ada benda-benda yang diurapi, tapi bukan sembarang benda, tapi benda-benda yang terkait dengan ibadah, yang punya konotasi keagamaan. Jadi praktek-praktek seperti katakanlah mengurapi mobil, mengurapi toko, mengurapi rumah yang tidak punya konotasi keagamaan, yang tidak punya konotasi religius, ya sebenarnya sejak kitabiah ya tidak ada artinya, gitu loh. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Lalu bagaimana dengan pengurapan untuk orang sakit? Nah, ini yang menarik untuk kita lihat. Nah, pengurapan untuk orang sakit. Orang-orang yang sakit diurapi dengan minyak. Nah, gimana kita melakukan evaluasi terhadap pengurapan terhadap orang-orang yang sakit? Memang di dalam perjanjian baru kita melihat beberapa teks yang mengkaitkan pengurapan minyak dengan orang sakit. Contohnya di dalam Markus 6 ayat 13, Yakobus 5 ayat 14, itu ada. Orang sakit diurapi dengan minyak, itu ada. Namun kita tidak tahu dengan jelas maksud dari pengurapan itu untuk apa. Karena ada beberapa penafsir perjanjian baru berpendapat bahwa mungkin saja pengurapan minyak tersebut lebih punya maksud atau tujuan yang sifatnya terapis atau terkait dengan healing atau kesembuhan. Kesembuhan apa ya? Kalau karena minyak tersebut dianggap punya khasiat. Nah, jadi kata yang digunakan di sana alifu dalam bahasa Yunani, bukan krio. Krio adalah kata untuk minyak yang diterapkan untuk tujuan-tujuan terapi, untuk tujuan-tujuan non terapi. Nah, sementara alipo itu adalah minyak untuk tujuan-tujuan terapi. Kata yang dipakai di sana adalah alipo, gitu. Jadi masih ada banyak perdebatan. Apakah pengolesan minyak, apakah pengurapan minyak di dalam Markus 6 ayat 13 dan Yakobus 5 ayat 14 ini punya konotasi yang terkait dengan terapi. Maksudnya adalah bahwa minyak tersebut
mengandung khasiat tertentu atau punya konotasi yang terkait dengan katakanlah keagamaan, semacam sakramen. Nah, itu. Nah, disinilah kita melihat ada dua pandangan. Ada dua pandangan, jadi yang satu berpandangan bahwa pengolesan minyak itu tuh tujuan terapi. Karena di dalam minyak tersebut terkandung bahan-bahan yang berkhasiat gitu. Nah, sementara ada pandangan yang lain yang mengatakan bahwa pengurapan minyak tersebut itu mirip semacam sakramen atau semacam simbol yang menunjukkan perlindungan dan berkat Allah kepada orang tersebut. Lalu, bagi saya, apapun arti dari teks tersebut, apapun, entah itu yang punya arti terapis, ataupun yang punya arti sakramental atau semacam simbol. Namun yang pasti adalah bahwa di dalam teks tersebut tidak ada kesan sama sekali bahwa minyak itu adalah sarana penentu yang menjadi sebab terjadinya kesembuhan secara magis yang dipahami oleh beberapa orang karismatik dewasa ini. Dewasa ini kalau sudah lihatlah beberapa orang di Jakarta, itu banyak percaya bahwa minyak urapan dengan merek tertentu dikeluarkan oleh gereja tertentu itu punya khasiat magis, punya kuasa magis. Jadi kalau minyak ini digunakan, sesuatu akan terjadi. Toko yang tidak laris akan jadi laris. Mobil yang dipakai tidak akan mengalami kecelakaan. Orang yang sakit akan sembuh kalau diolesi. Jadi ada keyakinan dari beberapa orang karismatik itu yang memahami minyak tersebut punya kuasa magis. Punya kuasa magis. Dengan minyak tersebut, tanpa minyak tersebut, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalaupun Anda berdoa, doanya kurang kuat, kurang cespleng. Doanya baru cespleng, doanya baru manjur, doanya baru berkhasiat, doanya baru mendatangkan hasil, kalau disertai dengan ini. Jadi kalau pemahamannya semacam ini kan berarti bahwa ada semacam keyakinan bahwa ada kuasa magis di balik minyak tersebut. Nah, padahal di dalam Alkitab kita tidak diajarkan hal-hal yang semacam ini. Jadi di dalam Alkitab yang kita lihat adalah minyak itu sebenarnya hanya merupakan semacam simbol. Simbol dari apa? Simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kehidupan. Roh Kudus adalah roh yang memulihkan. Jadi ketika minyak itu diterapkan, dioleskan di dalam diri seseorang yang sakit, kita mengharapkan adalah agar roh kehidupan boleh melakukan sesuatu. Boleh melakukan sesuatu. Nah, inilah yang membedakan penggunaan minyak urapan yang benar dengan penggunaan minyak urapan yang keliru. Nah, itu. Jadi kembali kepada pertanyaan, mengurapi orang sakit dengan minyak boleh atau tidak? Nah, jawabannya ya sudah pasti boleh, karena kita lihat gereja mula-mula, murid-murid Yesus, bagaimana kita lihat di dalam Markus, di dalam Yakobus, itu mempraktekkan menggunakan minyak urapan, apapun tujuannya, entah itu tujuan untuk tujuan terapeutik, untuk tujuan untuk menyembuhkan, atau untuk tujuan sebenarnya yang sifatnya sakramental, menjadi semacam tanda, menjadi semacam simbol dari kehadiran perlindungan jamahan Tuhan atas diri orang yang sakit. Jadi, sekali lagi pada pertanyaan, mengurapi orang yang sakit, boleh atau tidak? Jawabannya, why not? Sudah pasti boleh, karena gereja mula-mula mempraktekkan.
Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita melakukan itu, ada pemahaman yang benar dan bijaksana. Jadi bukan praktek-praktek yang dilakukan secara ngawur dengan pemahaman yang keliru. Ini yang tidak boleh gitu loh. Jadi jemaat harus diberi sebuah pengertian yang jelas bahwa bukan minyak itu sendiri yang punya kuasa. Jemaat perlu dikasih pengertian bahwa minyak itu sendiri bukan Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan, punya kuasa untuk memulihkan. Apalagi kalau minyak itu dikaitkan dengan orang tertentu, diproduksi di gereja tertentu. Wah, ini jadi tambah rumit dan tambah tidak alkitabiah. Jadi, sekali lagi, kalau kita mau menggunakan minyak urapan di gereja untuk, katakanlah, mengolesi orang sakit, mengurapi orang sakit, boleh-boleh saja, namun kita harus punya pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu adalah minyak itu bukan sesuatu yang menyembuhkan. Minyak itu adalah tanda yang kelihatan, istilahnya. Tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang kita minta. Anugerah Allah, dalam hal ini kita tanda daripada Roh Kudus sendiri yang kita minta, kita harapkan menjamah dan memulihkan orang tersebut. Kalau tidak ada minyak, bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak ada masalah kalau tidak ada minyak. Ada atau tidak ada minyak, no problem at all. Tapi sekali lagi, yang penting untuk dipahami di sini adalah bahwa mengurapi orang sakit dengan minyak bukanlah praktek-praktek yang terlarang di dalam kitab suci. Tidak ada dasar sama sekali bagi kita untuk melarang. Kalau gereja mau melakukan, silakan. Namun tentu saja dengan pemahaman yang benar. Pemahamannya adalah bahwa bukan minyak itu yang mendatangkan kesembuhan. Minyak ini hanyalah sekedar simbol, tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Tanda yang kelihatan dari pribadi ilah yang tidak kelihatan. Roh Kudus itu sendiri yang punya kuasa untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Untuk membuat yang rusak jadi lebih baik, untuk membuat yang sakit jadi sembuh. Nah, pemahaman seperti inilah yang perlu kita miliki. Jadi sekali lagi, kalau ada gereja-gereja yang melakukan pengurapan dengan minyak, itu bukanlah sesuatu yang harus dicela. Yang penting adalah mereka melakukannya dengan pemahaman yang benar. Bahkan di gereja kita, kalaupun ada praktek-praktek seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting adalah kita tidak menganggap minyak itu seperti sebuah jimat. Maksudnya adalah di dalam minyak itu sendiri ada kuasa. Bukan. Di dalam minyak itu sendiri tidak ada kuasa. Minyak itu hanyalah sekedar simbol, tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan, yakni anugerah daripada Roh Kudus itu sendiri yang tidak kelihatan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, dengan pembahasan seperti ini yang diharapkan kita bisa melepaskan dari praktek-praktek. Jadi walaupun orang-orang Kristen itu sudah bergereja, jadi kadang-kadang bagian dari kehidupan yang lama, praktek-praktek dari kehidupan yang lama mereka bawa. Hanya sekarang kemudian mereka membungkusnya dengan jubah atau pakaian Kristen. Kalau dulu mereka buka toko, minta sesuatu dari kelenteng, dari dukun,
dan kemudian menempelkan di tokonya. Nah, sekarang ketika mereka sudah Kristen, mereka tidak melakukannya, namun mereka hanya sekedar mengubahnya dengan apa? Minyak urapan. Nah, gitu loh. Nah, jadi ada bagian-bagian dari praktek dari keyakinan-keyakinan mereka yang lama atau tradisi mereka yang lama yang mereka bawa, namun ya itu yang kemudian dirubah dengan jubah-jubah Kristen. Nah, kalau dulu mereka punya mobil baru, mereka datang ke dukun, mereka datang ke suhu, mohon jimat-jimat tertentu supaya mobil baru itu tidak mengalami ini, tidak mengalami itu, tidak dirusak, tidak dicuri. Nah, sekarang ketika mereka jadi Kristen, mereka mengkonversi praktek-praktek semacam itu. Nah, itu loh. Dengan apa? Ya, salah satunya adalah dengan penggunaan minyak urapan. Nah, ini kan praktek-praktek yang tidak bisa dibenarkan secara alkitabiah. Karena memang penggunaan minyak urapan bukan untuk hal-hal seperti itu. Nah, dengan demikian saya akhiri pembahasan ini dan